Ya, iming-iming pasif income yang tidak bertanggung jawab kerap membuat masyarakat tergiur sehingga mau menyetorkan uangnya tanpa ragu-ragu. Baru-baru ini seorang warga di Jakarta Barat bahkan mengaku rugi hingga 1 miliar rupiah tertipu investasi trading berbasis forex. Trading mata uang atau forex memang menjadi salah satu instrumen investasi yang marak peminat meskipun investasi ini tergolong high risk, high return. Bagaimana jurus aman berinvestasi forex kami bahas pagi ini dengan Gema Guryadi, CEO and Founder Astronaci Internasional. Selamat pagi Pak Gema, apa kabar? Selamat pagi, kabar luar biasa. Salam profit selalu. Luar biasa, salam profit selalu. Pak Gema, ini kalau kita berkaca terhadap informasi yang baru saja ada kemarin, banyak pemula ini yang tertipu oleh robot trading termasuk forex. Robot trading ini sebetulnya di kacamata Pak Gema, investor ini hal yang lumrah atau tidak sih Pak? Menarik ya, kasusnya menarik banget dan tolong harus dibedakan. Topik pembicaraan kita akan fokus kepada robot tradingnya. Karena ini kalau kita bicara tentang apakah benar mereka investasi bodong, ini dua hal yang berbeda. Karena ada misleading juga di sini. Nah kalau kita tanyakan apakah robot trading itu memang benar-benar ada dan bisa digunakan adanya. Jadi kita mengacu kepada nomenklaturnya. Robot trading itu termasuk bagian daripada automation trading management. Itu ada ilmu yang diatur atau ilmu yang dibukukan dan menjadi referensi pada saat Anda mengambil sertifikasi technical analysis dunia. Ya. Dan artinya sebenarnya robot trading itu dari yang awalnya trading itu manual dan adanya manusia get involved di sana, ini dicoba diminimalisasi melalui trading mechanism lebih disiplin melalui sebuah algoritma, kita nyebutnya ya, itu melalui sebuah robot. Algoritma atau rumus yang biasa kita gunakan dijadikan otomatis atau yang kita sebut dengan automation trading melalui robot trading. Jadi awal mulanya sebenarnya konsepnya demikian, dan itu apakah ada konsep seperti itu? Memang ada, dan juga ada teorinya bagaimana mengotomatisasi trading system yang kita punya. Oke, lain halnya jika kemudian robot trading tersebut tidak terdaftar di bursa berjangka atau Bapepti, begitu ya Pak Gema? Terdaftar atau tidaknya, ini juga penting diketahui. Robot trading tidak harus terdaftar di bursa manapun. Karena robot trading itu adalah sebuah mekanisme teknik trading. Nah, di Indonesia seringkali misleading. Kenapa? Karena robot ini seringkali memiliki partner oleh broker-broker yang mungkin legal di luar negeri sana. Dia tidak terdaftar di Bapepti, tetapi dia legal di luar negeri. Nah, ini serta-merta langsung dicap karena dia dalam tanda kutip seakan-akan memperkenalkan broker dari luar, langsung dicap sebagai investasi bodong. Ini juga tidak benar sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya kita sebut saja ya, robot berbasis sebuah indikator yang namanya mungkin Bollinger Bands. Nah, John Bollinger, penemu Bollinger Band, misalnya katakan saja dia yang menciptakan robotnya. Lalu kemudian karena robot itu digandeng oleh partner di Indonesia, bekerja sama dengan broker luar negeri, lalu dilabel sebagai investasi bodong. Itu kan tidak fair dan tidak benar. Jadi bagian ini tuh terjadi sebuah misleading yang sangat besar sekali, karena sudah menghubungkan antara trading system itu sendiri dengan brokerage. Dan ini dua hal yang tidak ada hubungannya. Karena bagaimanapun yang namanya robot trading itu tetap membutuhkan platform brokerage untuk bisa menjalankan sistemnya. Yang menjadi masalah, tidak semua broker itu mau brokernya itu dipasangin robot. Karena apa? Sekali lagi, yang terjadi di dunia perdagangan berjangka itu yang ada di Indonesia, mayoritas adalah sistem perdagangan alternatif atau over the counter market. Di mana over the counter market berbeda konsepnya dengan IDX, Indonesia Stock Exchange, itu investor ke bursa dan bursa yang mempertemukan penjual dan pembeli. Kalau di sistem perdagangan alternatif atau over the counter, penjual dan pembelinya itu bilateral. Jadi ada liquidity provider atau mungkin brokernya itu sendiri yang berkedok sebagai liquidity provider, langsung trading berhadapan dengan investor. Sehingga apabila robot ini katakan robotnya benar-benar menghasilkan, maka kemungkinan besar akan ada kerugian yang cukup besar ditanggung dari bilateral ini. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa banyak robot itu harus menggandeng broker partner yang mungkin sudah bekerja sama dan seterusnya. Oke, jadi mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian investor yang pemula misalnya ini bisa tidak tertipu dengan adanya robot trading dalam hal ini yang berbasis foreign exchange, forex? Benar banget. Jadi untuk tidak tertipu, Anda harus tahu bahwa tidak ada di bawah langit ini, di planet bumi ini yang dikatakan bahwa semua bentuk investasi, mau dia manual ataupun automation, trading tanpa ada proses loss-nya, itu tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi pada saat Anda trading di pasar pun, mau trading komoditi, mau trading daging, trading ayam atau apapun, tetap saja ada yang namanya bisnis itu mengalami kerugian. Sehingga kalau ada robot yang berani mengklaim bahwa dia memiliki kemungkinan profit 1% sehari, 6% sebulan dengan kepastian 100%, ya, itu tidak mungkin. Apalagi kalau sudah dikatakan robot ini dikemas dengan konsep penjualan network marketing, terus kemudian digaranti 1 bulan bisa untung 10%, 20%.
Dan memang ujung-ujungnya para developer robot ini bermain di situ. Ada mereka main di area abu-abu, nanti yang awalnya jualnya robot jadi penitipan dana. Nah ini sudah salah sekali. Karena menjual sistem trading terus kemudian dia berubah menjadi penitipan dana, ini akan menjadi satu hal yang sangat mengerikan. Dan itu pelanggaran besar akan terjadi di sana. Oke, Pak Gemma, kita berbicara soal investasi di Forex ini kan yang tergolong juga high risk ya, karena volatilitasnya yang tinggi. Di masa pandemi saat ini, apakah waktu yang tepat sebetulnya untuk mengalihkan portofolio investasi ke Forex menurut Anda? Oke, jadi mari kita lihat apa itu Forex. Forex itu adalah foreign exchange. Banyak masyarakat yang juga akhirnya merasa bahwa jangan sentuh Forex itu bahaya. Tapi kalau mau keluar negeri, dia ke money changer, dia tukerin rupiah ke US dollar. Sebenarnya dia sudah trading Forex. Juga buat teman-teman yang punya perusahaan ataupun Anda yang spekulan daripada US dollar. Anda seringkali melihat kalau rupiah mau melemah, apa yang Anda lakukan? Anda ke money changer, Anda beli US dollar dan Anda simpan. Sebenarnya Anda sudah melakukan trading Forex. Nah, trading Forex itu bagus dilakukan apabila memang terjadi volatility yang cukup besar pada mata uang US dollar. Karena kalau kita bicara major currency, itu pada umumnya US dollar currency itu yang menjadi sebuah pemanis sebenarnya ya. Jadi kalau kita trading Forex, rata-rata kita tradingnya pound sterling USD, euro USD, USD Swiss franc, USD Jepang Yen. Ini adalah yang kita sebut dengan major currency. Dan juga biasanya kita trading cross rate currency. Artinya, mau dalam kondisi apapun, mau COVID tidak COVID, trading Forex adalah salah satu instrumen aset kelas yang paling liquid di dunia. Ya, karena memang seluruh negara membutuhkan Forex trading. Nah, bagaimana Anda melakukan Forex trading? Apakah dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang salah? Itu yang membedakan. Oke. Nah ini kemudian bagaimana kalau kita melihat dari sisi keunggulan yang dimiliki oleh Forex trading ini terhadap misalnya instrumen investasi saham? Ya. Jadi salah satu keunggulan daripada derivative market, baik itu Forex spot ataupun CFD, sekarang over the counter broker banyak yang mengemas dalam produk CFD. Keunggulannya satu, karena ini adalah leverage. Leverage-nya 1:200. Artinya apa? Kalau margin tradingnya di saham, kita kenal 1:3, punya modal 100 juta, bisa beli 400 juta, atau bisa beli 300 juta. Tapi kalau di Forex, punya modal 100, ibarat 1 bisa belanja sampai 200 kalinya. Artinya dengan modal sekecil mungkin, dengan fluktuasi likuiditas yang sangat tinggi, ada kemungkinan dan cukup besar hanya dengan modal 1 juta rupiah bisa dapat profit sampai 10 juta rupiah. Dan menurut saya itu fair. Karena kalau di saham untuk dapat profit 10 juta mungkin Anda harus punya uang 200 juta, which is itu 5% keuntungan. Tetapi kalau di Forex market mau dapat profit 10 juta mungkin hanya punya uang 1 juta. Bisa. Kok bisa begitu, Pak? Karena ada leverage, yaitu margin trading yang cukup besar dan marketnya cukup volatility-nya dan likuiditasnya jauh lebih besar daripada perdagangan saham di Indonesia. Oke, dengan keunggulan ataupun cuan yang bisa sampai cukup besar itu kan kemudian ada yang dinamakan margin call begitu. Ini yang salah satu juga harus dihindari oleh para investor. Bagaimana jurus dari Pak Gemma ini untuk kemudian investor ini terhindar dari margin call di Forex tersebut? Kalau kita bicara margin call, itu bicara tentang money management. Ada berbagai macam model money management. Salah satu yang saya anut, money management ketika saya memodifikasi trading system saya untuk lomba trading. Misalnya. Jadi beda-beda keberuntungannya. Ada yang untuk investment konservatif, ada yang untuk lomba trading. Jadi misalnya di saham, saya biasanya melakukan cut loss dengan nilai 5 juta rupiah deh. Ya, bagi saya misalnya kalau di saham itu 5 juta itu cut loss yang ringan dan cut loss yang wajar atau cut loss yang dengan mudah saya bisa lakukan. Maka angka 5 juta ini akan saya jadikan deposit untuk trading Forex. Anyhow, kalau kita sudah tahu angka 5 juta ini memang harus diamputasi atau harus dibuang trading saham sebagai nilai kerugian yang saya bisa tanggung, maka ini menjadi sebuah deposit bahkan untuk di Forex. Artinya 500 ini kalaupun margin call tidak apa-apa. Tetapi dari $500 kita kelola dengan money management yang baik, mudah-mudahan bisa menjadi $5.000 dalam event pertandingan misalnya. Nah, ini adalah salah satu model daripada portfolio. Ada juga yang menggunakan model risk management. Saya tidak boleh dalam sekali trading itu rugi lebih dari 10% equity saya. Maka saya harus pakai stop loss sebelum saya entry. Decision making, alternate planning saya, ya alternatif kalau seandainya analisa saya tidak sesuai dengan yang diharapkan, saya harus keluar dengan kerugian maksimal 10%, sehingga nyawa saya ada 10. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa analisis boleh salah, tapi trading tidak boleh kalah. Dan itu kita menggunakan risk management yang ketat. Tapi kenyataannya dari 1.000 orang trader tidak lebih dari 5% yang bisa menerapkan standard operating procedures, money management, disiplin, karena itu semua butuh jam terbang dan punya peluang untuk bisa sukses kalau Anda mendapatkan teori yang benar dan mentor yang tepat. Oke, artinya itu tadi ya dikatakan risknya tinggi, tapi money manajemennya juga harus sangat baik. Mungkin terakhir Pak Gemma mungkin bisa memberikan tips kepada kami semua terkait dengan memaksimalkan cuan dari trading Forex ini.
Oke, langsung saja yang pertama kalau Anda forex atau gold, gunakan time frame yang besar untuk melihat arah harga. Saya bisa sarankan daily atau 4 jam. Kedua, Anda cari support resistance yang kuat di H4 ataupun di daily chart. Ini penting sekali. Terus yang ketiga, Anda bisa gunakan chart pattern untuk entry di time frame yang lebih kecil seperti 15 menit. Yang keempat, sebelum Anda masuk ke market, pastikan Anda bisa tahu support resistance itu bisa menjadi titik stop loss yang baik dan benar seperti apa. Dan yang kelima, dalam perjalanan saya 14 tahun di market, ternyata ilmu astronaci yang menggunakan financial astrology dan Fibonacci ini sudah melahirkan ratusan trader yang berhasil di forex market dan bahkan mereka. Oke, Pak Gema. Ya, sepertinya sambungan komunikasi kami terputus, namun kita sudah mendapatkan ilmunya, tips-tipsnya dari Pak Gema Guryadi tadi terkait dengan bagaimana memaksimalkan cuan kita dari investasi foreign exchange ataupun forex. Terima kasih Pak Gema Guryadi, CEO and founder Astronaci Internasional sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini.